membahas mengenai kesehatan pada rambut. Saya yakin tidak hanya pria tetapi khususnya pada wanita menginginkan rambut yang sehat. Bagi wanita, rambut adalah salah satu mahkota yang berharga. Pada wanita, lebih sering mengalami suatu gangguan dalam kehidupannya, baik dari segi penampilan maupun gaya hidup. Salah satunya rambut yang menjadi pusat perhatian bagi wanita, menjadi salah satu simbol kecantikan dan rambut menjadi salah satu anggota tubuh yang memerlukan perawatan khusus secara rutin. Namun bagaimana jika rambut yang menjadi suatu kebanggaan dilanda masalah seperti rambut rontok dan rambut pantah hingga bisa mengalami suatu keadaan yang fatal, yaitu kebotakan? Bagaimana cara mengatasinya? Terlebih dahulu kenali penyebab dan perbedaan rambut rontok dan patah, sebagai berikut. Untuk masalah rambut patah, bisa dilihat rambut patah itu ditandai dengan kondisi patahnya rambut pada bagian batang rambutnya. Beda dengan gejala rambut rontok. Kalau rontok gambarannya itu hampir sebagian besar dari akarnya bukan dari batangnya. Penyebab kerontokan rambut, yaitu hair stealing, infeksi oleh jamur panas, trauma baik fisik maupun kimia peradangan atau ketombe pada kulit rambut, sering terkena obat-obatan yang dikonsumsi seperti obat jantung atau obat sitostatika, kemoterapi, radiasi, kurangnya nutrisi. Bisa dibilang bahwa kerontokan pada rambut itu artinya lebih dari normal. Karena kita lepas rambut setiap hari adalah hal yang wajar. Jadi yang disebut kerontokan yang normal apabila lebih dari 100 helai rambut lepas per hari. Namun apabila jika ada kerontokan yang tidak wajar dan melebihi batas normal, lebih baik datang ke dokter dan mencari tahu apa penyebabnya. Karena penyebabnya luas sekali dari kerontokan rambut ini. Dari yang ringan sampai penyakit yang berbahaya. Salah satunya adalah penyakit berbahaya seperti penderita lupus dapat mengalami 20%-80% kerontokan rambut. Namun berapa lamakah proses dalam penumbuhan rambut yang rontok? Jadi dalam siklus pertumbuhan rambut sama seperti siklus kulit, ada yang lepas maupun ada yang tumbuh lagi. Jadi kalau pertumbuhan rambut memiliki fase anagen, fase katagen dan fase talogen. Fase anagen adalah fase di mana pertumbuhan rambut yang paling lama yaitu selama 2-8 tahun. Makanya rambut kepala bisa sangat panjang. Perpanjangan rambut ini tumbuh sekitar 1 cm per bulan. Fase katagen adalah fase pertumbuhan rambut yang sudah mulai berhenti dan kemudian beralih ke fase berikutnya, fase talogen. Fase talogen adalah fase pelepasan rambut yang berjumlah 1% per hari. Jadi fase talogen ini 10% dari jumlah seluruh rambut dan seluruh rambut kita itu adalah 100.150.000 helai. Untuk Anda yang mungkin sekarang ini, lebih baik diet yang secukupnya atau diet yang tidak terlalu berlebihan itu tidak baik. Karena kekurangan protein, kalori, kemudian kekurangan vitamin B12, dan mineral, tentu itu mengakibatkan rambut menjadi rontok. Bagaimanakah cara mengurangi kerontokan rambut? Nah, kami mempunyai pengobatan alami untuk masalah ini. Pengobatan alami ini tentu sangat mudah untuk dilakukan, hanya dengan kelapa. Masyarakat Indonesia tentunya sudah sangat paham dengan kelapa hijau. Kandungan yang ada di dalam buah tersebut selain ada glukosa, sukrosa, juga ada asam amino. Ini adalah salah satu nutrisi yang harus dipenuhi untuk kesehatan rambut dalam protein asam amino. Bagaimana cara mempresentasikan air kelapa tersebut yang biasa untuk diminum tetapi kali ini untuk kesehatan rambut? Berikut pembahasan mengatasi rambut rontok dengan air kelapa. Ternyata sama. Kalau untuk diminumkan kita memotong atas kelapanya dan kemudian dibolongkan. Nah tujuan dari lobang itu adalah campurkan 1 sendok teh garam dan air kelapa, aduk hingga merata. Setelah diaduk, kemudian embungkan di tempat terbuka selama 1 malam di ruang terbuka. Ini maksudnya adalah untuk proses embun dan kalau bisa dari pukul jam 7 malam sampai besok paginya. Pada dasarnya melakukan terapi ini bisa masalah seperti kerontokan rambut selama 1 minggu. Tetapi jika kerontokan itu tidak berkurang, lebih baik ke dokter. Karena dikhawatirkan penyebabnya tidak hanya ketombe, tapi hal yang lain-lain.
Keesokan paginya kita tuang air kelapa ke dalam wadah. Celupkan kapas dan aplikasikan dengan cara ditempelkan pada kulit kepala. Selepas itu, tutup kepala dengan handuk hangat hingga tertutup rapat agar proses penyerapan lebih baik. Setelah selesai, keremas seperti biasa kita lakukan setiap hari. Namun jika kemungkinan besok Anda ingin melakukan perawatan seperti ini kembali, dan berpikir bahwa air kelapa bekas ini masih ada, lebih baik dibuang saja dan ambil yang baru. Perawatan jangan diulang-ulang, karena yang baru itu lebih bagus dan manfaatnya lebih optimal. Dengan demikian manfaat dari bahan air kelapa untuk kerontokan rambut, tetapi ingat apapun bahan yang bisa Anda gunakan di rumah sebaik membuat jadwal untuk kembali ke dokter bahwa mungkin penyebabnya bukanlah hal yang sederhana, dan mencari penyebabnya lebih pasti.